Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi video ini gua mau nunjukin POV jalan dari hotel ke Masjid Nabawi Madinah. Jaraknya nggak jauh sih, cukup dekat banget, tinggal nyebrang nyampe. Ini kita udah keluar hotel, udah nyebrang jalan, terus tinggal lurus aja ngelewatin apa ya, ruko-ruko banyak yang dagang, bareng-barengan sama jemaah yang lain. Cukup hangat di sini, 37 derajat, bahkan pernah sampai 44 derajat Celcius. Di sambil jalan banyak burung-burung, jadi pemandangannya enak juga. Jalannya enak, pemandangannya bagus, banyak gedung arah ke Masjid Nabawinya. Jadi walaupun di luarnya hawanya panas gini, tapi emang nggak bikin keringetan karena anginnya juga lumayan kenceng. Cuma panas kayak apa ya, hawa-hawa panas gitu, tapi nggak bikin keringetan. Nanti kalau di dalam masjid itu baru dingin banget, di dalam Masjid Nabawinya. Di Madinah ini karena lumayan cukup hangat, jadi bibir pecah-pecah ya, nggak pakai gue lupa bawa madu, belum beli madu juga, jadi bibir bawah udah perih, pecah-pecah. Yang lain bahkan atas bawah ada yang perihnya bibir atas bawah. Kalau pagi pulang sholat subuh, biasanya ada yang bagi-bagi makanan, kadang juga ada yang bagiin Al-Quran. Kalau kita lagi jalan arah hotel, makanan sih biasanya yang banyak bagi-bagiin, ya roti, kurma kalau di masjid tuh, di pelataran masjid. Terus tapi di luarnya juga ada juga, bukan cuma di pelataran dalam doang. Jadi banyak yang sedekah, banyak yang bagi-bagi ke jamaah juga. Nah, ini nggak nyampe 5 menit ya, kita udah mau masuk ke pelataran Masjid Nabawi. Kalau dari hotel gua masuknya melalui pintu 328. 328, terus ambil ke kiri, agak jalan ke tengah, karena kalau kanan kiri itu buat wanita. Nah, laki-laki ada di bagian tengah safnya. Kalau kanan kiri masjid itu untuk wanita. Selain di dalam masjid, di pelataran ini, di bawah payung-payung ini juga banyak yang sholat sunnah, baca Al-Quran, beribadah di sini. Karena walaupun siang, kalau di sini tuh, kalau udah di bawah tenda ini nggak panas ya, adem, sejuk aja gitu. Nanti biasanya kalau udah mau masuk sholat wajib, baru beberapa ada yang mulai masuk ke dalam, terus ada yang mau sholatnya di luar. Nah, kalau gue biasanya habis sholat isya baru duduk-duduk di pelataran sini, tapi tendanya udah ketutup kan. Enak juga, bagus, adem, banyak rame-rame. Terus kadang ada kenalan sama jamaah lain dari negara lain, dan enak buat sambil sholat sunnah, sambil baca-baca doa. Nanti setelah video siang langsung lanjut video POV malam hari. Biasanya kalau malam itu berangkat dari hotel jam 1:30, jam 2, atau kalau jam 2:30 bisa. Dan pas lebih sepi dibanding kalau kita jalan kaki dari siang sore. Pokoknya kalau kita jalan ke arah sini dari hotel, ya walaupun memang nggak jauh sih ya,
Kalau kita jalan biasa kayaknya tuh kayak lumayan capek, tapi kalau kali ini tuh bener-bener nggak ada rasa capek, malah enak aja gitu di jalan. Kalau sholat di Masjid Nabawi, kita juga sekalian ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bagian depan, di bawah kubah hijaunya. Itu di apa? Kalau kita habis sholat bisa langsung ke depan, bisa lewat luar dulu, muter keluar gitu, terus masuk ziarah ke makam Rasul bareng sama jamaah yang lain. Pasti rame, nggak mungkin nggak. Semoga yang nonton video ini yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci bisa disegerakan, dilancarin, dipermudah buat datang ke Tanah Suci, berziarah ke makam Rasul di Masjid Nabawi, beribadah di sini, terus beribadah di Mekah, di Masjidil Haram, ziarah-ziarah ke tempat bersejarah Rasulullah. Amin. Ini gue udah mau nyampe ke dalam masjid. Biasanya gue lewatnya pintu 18 sama 19 karena di depannya itu ada toilet laki-laki ya. Biar kalau kita kebelet buang air bisa deket ke keluar langsung ada toilet gitu, turun, ada yang turun pakai tangga, ada yang pakai eskalator. Ini kita udah nyampe di depan pintu masjid. Harus buka sendal dulu. Gue biasanya pasti bawa tas sendal buat disimpan di rak-rak sendal. Tapi nggak pakai tas juga nggak apa-apa karena ada disediain di tempatnya. Ada disediain tempatnya di dalam masjid buat nyimpan. Yang penting kita ngafalin nomor raknya aja. Jangan sampai lupa. Sekarang udah masuk ke dalam masjid, udah berasa Udah berasa ademnya, adem banget, dingin bahkan. Terus di pinggir-pinggiran, di belakang, terus di jalan arah ke depan itu sepanjang jalan air zam-zam. Biasanya minum dulu sebelum sholat, setelah sholat juga pasti minum. Karena cuaca lagi panas, gue biasanya minumnya yang nggak dingin, yang tulisannya not cold. Karena kalau yang dingin nggak ada tulisannya. Kalau yang nggak dingin baru ada tulisannya not cold. Gue jarang minum yang dingin kalau cuaca lagi panas gini. Kasih yang air zam-zam yang biasa. Kita jalan masuk, terus nyari tempat kita, terus nyari raknya. Mau jauh nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau masih sholat sunnah, kalau bisa cari rak yang deket-deket tempat kita sholat biar nggak lupa. Kalau gue biasanya gue catat di HP nomor berapa raknya. Nah kalau ketika sholat wajib kan maju. Nah kan kita bakal ngejauh dari rak sendal kita tuh. Jadi biar nggak lupa letaknya di nomor berapa. Untuk POV siang segini dulu, lanjut ke POV malam. Sekarang kita sholat dulu bentar. Sekarang kita udah di malam hari. Ini pemandangan malam hari. Jalan dari ya biasa sama kayak tadi video pas siang atau terang. Rutenya sama, gue nggak lewat rute lain. Bisa sih ada banyak pintu, tapi gue lewat sini aja. Sama nyebrang hotel. Kalau malam kita lihat biasa lebih sepi ya suasana jalannya.
jumlah jamaah yang berangkat ke masjid lebih, karena uh, jamnya berbeda-beda. Yang mereka ada yang mulai dari jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 3, setengah 4, atau jam 4 baru berangkat. Kalau gua ini sekitar jam setengah 3 berangkat. Beda-beda sih, tergantung bangunnya juga. Kalau setengah 4 itu gue mikirnya tuh udah kesiangan, jadi kadang mandi kadang enggak, biar dapat sholat sunahnya di Masjid Nabawi. Kita jalan bareng beberapa jamaah. Ini gue lagi sendiri, temen gue udah ada yang duluan, ada yang masih di hotel. Rombongan kloter. Jadi ini gue jalan kaki sendirian menuju ke Masjid Nabawi. Suasana jalannya pastinya juga sama aja kayak di Indonesia. Kalau mobil-mobilnya jam segini udah sepi, taksi-taksi juga udah nggak ada jam segini. Kalau pertokoan ada yang 24 jam, ada yang buka pagi sampai jam 9, jam 10. Terus ya yang 24 jam kayaknya kalau yang di jalan yang gue lewat ini cuma beberapa ya, nggak semua, karena rata-rata kebanyakan tutup. Kalau yang di pinggir-pinggiran tuh kayak di pintu 338, 340 tuh kayaknya banyak yang 24 jam ya kayaknya nih. Kalau yang di jalur gue ini enggak, dikit ya, hitunglah yang 24 jam. Pedagangnya istirahat juga. Pada nggak ada gantiannya mungkin. Jadi bukanya tuh pada pagi, ada yang jam 7, jam 6 mulai buka. Ini kita jalan santai lagi, sama kayak video tadi. Di Masjid Nabawi tuh di sekitar Masjid Nabawi juga banyak tempat-tempat bersejarah ya. Di zaman Nabi kita Rasulullah, di sini banyak tempat bersejarah bersama para sahabat. Ini kita mulai masuk ke pelataran Masjid Nabawi. Jadi kalau malam itu payung-payungnya ditutup, karena payung baru dibuka lagi pagi jam 6. Nah sore mau maghrib tuh udah ditutup. Jadi kalau malam tuh full kebuka kayak gini. Dan lampu di sini terang-terang semua. Jadi kita juga jalannya enak. Nah kalau dari pintu tadi 328 gue masuk, kalau cewek kebanyakan lurus ya, karena saf cewek itu di bagian kanan dan kiri masjid. Kalau cowok ada di bagian tengah masjid. Jadi misah. Kalau cuaca malam hari sih jam-jam segini ya normal lah, nggak panas kayak siang ya. Karena kalau di bulan ini tuh termasuk lagi pergantian cuaca, pancaroba dari musim panas ke musim dingin. Nanti dingin-dinginnya banget tuh di Desember kalau nggak salah. Kalau bulan ini masih pergantian musim, jadi masih panasnya. Ya jadi mungkin videonya segitu dulu. Kita masuk dari pintu yang sama kita di siang, pintu 18. Terus keluar, biasanya gua kalau habis subuh duduknya di depan pintu 19, di dekat toilet, kan habis sholat biasanya ke toilet jamaah juga. Habis itu langsung sekalian wudhu lagi, terus duduk, terus habis
duduk sebentar, sampai matahari terbit, balik ke hotel, sarapan, habis sarapan, mandi, terus balik lagi jam 9 ke hotel. Biasanya ada yang terus sampai zuhur, ada yang sholat sunnah jam 9, sholat sunnah, selesai sholat sunnah, baca doa, ngaji segala macem. Ada yang balik dulu, ada yang bertahan di masjid, ya tergantung jamaah masing-masing lah. Kalau lagi free program kan dari travel juga ngebebasin mau kalau bisa perbanyak ibadah di masjid, jangan kebanyakan di hotel karena sudah sampai di tanah suci sayang kalau cuma istirahat. Jadi ya kalau di sini tuh tidur 2 jam aja tuh udah cukup lah, bangun-bangun tuh nggak ngantuk kayak kita kayak tidur biasa. Ya di rumah kalau di sini tuh kayak ya udah bangun-bangun juga udah segar lagi. Jadi segitu dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya sampai nggak nyampe masuk masjid ya, cuma sampai depan aja.